pada partai yang ketiga ya nak. Perhatikan gambar tersebut. Siapakah beliau-beliau ini? Ada yang tahu? Nah, ada yang jawab kayaknya. Tiga Serangkai Bu. Betul sekali. Ini adalah tokoh tiga serangkai yang kita kenal di Indonesia. Beliau bertiga dari tiga partai. Ada yang setuju? Ya, yang tengah ini berbeda. Kenapa? Karena beliau adalah keturunan dari Hindia Belanda. Beliau bernama Ernest Francois Eugene Douwesdeyn. Dan kiri beliau adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Raden Mas Wandi Suryo Diningrat. Organisasi yang ketiga ini bernama Unite Partridge, didirikan oleh beliau bertiga pada tanggal 25 Desember 1912 bertepatan dengan Natal pada tahun itu. Jadi untuk mengingatnya lebih mudah ya nak. Selanjutnya untuk tujuan, beliau bertiga menganggap pentingnya untuk membangun patriotisme seluruh rakyat Indonesia terhadap tanah air agar bekerja sama mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Oleh karena itu, corak dari partai ini ialah politik. Adapun alasan kenapa organisasi ini dianggap sebagai organisasi politik yang pertama di Indonesia karena berdiri atas nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, karena partai ini bercorak politik, maka dia berusia pendek. Adapun salah satu alasan kenapa partai ini berusia pendek adalah tindakannya yaitu menerbitkan artikel berjudul Als in Nederland was, arti seandainya saya seorang Belanda. Dalam surat kabar terbitan Unite Partridge yang berjudul The Express dan Hat Richmond. Hal ini menyebabkan Belanda marah terhadap beliau bertiga karena menganggap sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Oleh sebab itu, beliau bertiga diasingkan di Belanda untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan terhadap Belanda. Selanjutnya adalah peta dari sebuah negara. Ada yang tahu apakah nama dari negara tersebut? Ya, aku kasih clue ya. Yang pertama, dia berbatasan dengan Belgia dan Jerman. Dia menghadap pada Laut Utara. Apa nama negaranya? Betul sekali, nama negaranya adalah Belanda. Jadi, ngomong-ngomong, kenapa Puji menampilkan Belanda pada partai berikutnya? Apa hubungannya ya? Mari kita simak pada peta keempat kita. Pada partai keempat kita. Nah, setelah kalian menjawab peta tadi, kita ketemu nih teka-tekinya. Disinilah Desa Vereniging hidup di negara Belanda pada tahun 1908. Tahun 1908 sama dengan berdirinya Budi Utomo. Nah, Desa Vereniging didirikan oleh Sultan Kasayangan dan Raden Mas Noto Suroto. Beliau berdua adalah pelajar dari Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan di negara Belanda. Beliau berdua merasa pentingnya untuk menjalin hubungan sosial antara satu pelajar dengan pelajar yang lain supaya
hingga 1925 berubahlah nama Vereniging, Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyo Adi Diningrat, Ali Sastro Amijoyo, dan beberapa teman yang lainnya. Adapun tujuan dari terbentuknya Perhimpunan Indonesia ialah memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Karena menyangkut tentang negara, maka corak dari Perhimpunan Indonesia ialah politik. Karena Perhimpunan Indonesia memilih untuk corak politik, maka Belanda menjadi marah. Tapi kenapa sih Perhimpunan Indonesia memilih corak politik? Ini alasannya. Yang pertama, bangkitnya seluruh bangsa terjajah Asia dan Afrika menuntut kemerdekaan. Yang kedua, perubahan nama majalah dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Sehingga mereka menganggap ini adalah sebuah hinaan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sehingga orang-orang yang terlibat di dalam Perhimpunan Indonesia diasingkan di negara Belanda untuk menjalani hukumannya sebagai seorang pengkhianat. Namun Perhimpunan Indonesia akhirnya dengan gagah berani mengeluarkan Manifesto 1925. Adapun isi manifesto ini ialah untuk memperkuat para pemuda dan seluruh lapisan masyarakat bahwa pentingnya untuk berjuang. Adapun isi dari Manifesto 1925 ialah yang pertama, Indonesia bersatu. Menyingkirkan perbedaan dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Yang kedua, diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. 3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Yang keempat, anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Yang terakhir, yang kelima, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Berangkat dari Manifesto 1925, akhirnya para pemuda menghadiri Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kota Jakarta. Untuk mengulang kesuksesan yang sama di Kongres Pemuda 1, maka Kongres Pemuda kedua ini dibentuk panitia yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1928 dengan ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito perlu melakukan ikrar. Pada Kongres kedua diselenggarakan 27 hingga 28 Oktober 1928, akhirnya dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda dari seluruh Indonesia, di mana semuanya membacakan keputusan Kongres yang bernama Ikrar Pemuda, biasa kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Inilah Sumpah Pemuda.
Ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan atau dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun ketetapan yang lain yang muncul ketika Sumpah Pemuda ialah menetapkan lagu Indonesia Raya dengan ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang kedua, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Selanjutnya, Indonesia akhirnya membentuk sebuah partai baru yang bernama Partai Nasional Indonesia. Partai ini berdiri pada tanggal 4 Juli 1927, 2 tahun setelah berdirinya Perhimpunan Indonesia. Adapun pendiri utama partai ini ialah Insinyur Soekarno yang dibantu oleh beberapa tokoh yang lain. Beliau berkeinginan untuk menjadikan partai ini sebagai Indonesia yang merdeka dengan ideologi nasionalisme. Adapun corak dari Partai Nasional Indonesia ialah politik, sosial, dan budaya. Karena corak organisasi yang dipilih dalam bidang politik, lagi-lagi mereka menemui kegagalan dalam izin maupun beroperasi. Alasan pembubaran partai ini antara lain karena kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda. Yang kedua, para tokoh PNI akhirnya ditangkap dan diadili pada tahun 1929, diantaranya Soekarno, Mas-Gun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata akhirnya diadili di negara Belanda. Dalam pengadilan tersebut, Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat untuk pembelaannya. Dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dari PNI dihukum penjara. PNI bukan partai terakhir yang ada di Indonesia pada masa pergerakan nasional Indonesia. Adapun partai-partai yang lain diantaranya adalah PKI, ada Parindra, Partindo, PNI Baru, dan Gerindo.